Sekitar 3 juta tahun yang lalu, saat manusia awal baru muncul di bumi, ada satu sosok yang berbeda dari yang lain. Ia terlihat sama pada awalnya, hidup berburu dan bertarung layaknya manusia lain. Namun lambat laun ia menyadari sesuatu yang tak biasa. Tubuhnya tidak menua, tidak melemah, dan tidak mati. Sementara manusia lain menua lalu lenyap satu persatu, ia terus melanjutkan perburuannya, menjadikan pertarungan sebagai satu-satunya hiburan yang membuatnya merasa hidup. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya berubah, lebih besar, lebih kuat, dan jauh lebih keras dari siapapun. Hingga jutaan tahun berlalu, tak ada lagi yang mampu menandinginya. Manusia mulai menyebutnya Dewa Bumimu. Gelar itu tak cukup, sebab ia bahkan mengalahkan semua dewa lain dan menegakkan kekuasaan sebagai yang terkuat di alam ilahi. Tak ada tandingan, tak ada lagi lawan yang mampu menantangnya. Kemenangan yang terus-menerus membuat darahnya dingin dan kebosanan pun menggerogoti hatinya. Pada suatu hari, ia menghentakkan kakinya ke tanah. Guncangan itu merambat hingga seluruh alam ilahi berguncang hebat. Para dewa, malaikat, hingga makhluk jahat terkuat pun gemetar ketakutan. Namun ini bukan kali pertama, sebab ia kerap melakukan hal serupa. Beberapa dewa sudah muak dengan gempa harian itu, termasuk Lucifer, dewa peringkat kedua. Mo tak peduli, ia hanya duduk termenung. Selama ribuan tahun, tak ada satupun lawan yang bisa membuatnya serius bertarung. Ia menghela napas panjang, mengakui bahwa terlalu kuat pun bisa menjadi masalah. Lalu sebuah ide melintas di kepalanya. Jika kekuatan yang berlebihan adalah masalah, maka solusinya sederhana. Ia harus menjadi lemah kembali. Dengan tubuh manusia, ia akan menemukan ratusan bahkan ribuan lawan yang pantas untuk dihadapi. Tubuhnya bangkit dengan semangat baru. Ia memanggil nama naga penjaga Yong. Dari langit, seekor naga raksasa turun dengan wajah kesal, tubuhnya menjulang jauh lebih tinggi daripada singgasana dewa terkuat. Ia adalah tangan kananmu, sang asisten setia bernama Yongyang. Namun bahkan naga itu tampak terkejut saat mendengar Mu menyatakan niatnya. Mu berbalik dan mulai berjalan, menyerahkan segala urusan pada asistennya. Yongyang panik, segera melantunkan sihir pengikat mutlak dan mengurung tubuh sang dewa dengan rantai. Tapi Mu hanya menoleh dingin, tatapan matanya menusuk hingga naga raksasa itu gemetar dan segera merendah. Terbata-bata menyatakan bahwa ia tak bermaksud menyinggung. Ia hanya ingin Mu menjelaskan alasannya, apalagi sebentar lagi akan ada rapat para dewa. Mu tetap tak peduli, terus berjalan sambil menyeret rantai seolah itu hanyalah debu. Menyadari usahanya gagal, Yongyang mencoba merayu dengan cara lain. Ia mengeluh mengatakan bila Mu tidak hadir di rapat, maka dialah yang akan menanggung amarah semua dewa. Mu menghancurkan belenggu itu dengan sekali sentakan, menoleh dengan sorot tajam, menantang naga itu untuk bertarung di tempat. Namun Yongyang segera mundur, memilih menanggung keluhan dewa lain daripada hancur di tangan majikannya. Dengan wajah muram, ia hanya bisa mengucapkan harapan agar Mu selamat dalam perjalanannya. Mu mendekati sebuah bumi kecil yang mengapung di hadapannya, lalu menyentuhnya. Ia mendengar doa-doa manusia yang ditujukan pada para dewa. Kebanyakan permintaan remeh, sampai satu suara terdengar jelas. Ada manusia yang meragukan keberadaan dewa. Untuk sesaat Mu terkejut, lalu bibirnya menyeringai. Orang itu adalah pilihan sempurna. Untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, sorot matanya menyala dengan kegembiraan. Sementara itu ekspresi Yongyang berubah muram. Sang naga mendesah khawatir. Ia menyadari Mu hanya akan mengirim jiwanya ke bumi, meninggalkan tubuh aslinya di alam ilahi. Itu berbahaya, sebab bila tubuh aslinya dihancurkan, jiwamu di bumi akan lenyap. Mu sama sekali tak tergoyahkan. Dengan keyakinannya, tak ada makhluk yang berani menyentuh tubuhnya. Maka keputusan sudah bulat. Ia berpesan singkat agar Yongyang menjaga sisanya, lalu melepaskan dirinya menuju bumi tanpa penjelasan lebih jauh. Saat itu di bumi, seorang pemuda berusia 17 tahun baru saja menutup layar ponselnya. Di layar, animasi favoritnya berakhir dengan sang pahlawan mendapat segalanya. Kemenangan, kejayaan, dan dikelilingi para gadis. Pemuda itu bernama Liho, namun hidupnya jauh berbeda. Pecundang yang terluka, penuh iri terhadap tokoh fiksi. Dengan ponsel retak yang tergelincir dari genggamannya, ia berdiri di tepi gedung 3 lantai. Tubuhnya penuh luka dan lebam. Bibirnya bergerak lirih mengucap salam perpisahan, lalu ia melompat. Angin malam merobek wajahnya, air mata menetes, dan dari mulutnya teriak getir meluncur. Bila memang ada dewa, buktikan keberadaanmu, kirim aku ke dunia lain. Tubuhnya menghantam tanah keras. Ia seharusnya mati, namun sesuatu terjadi. Sesaat sebelum nyawanya lenyap, jari-jarinya bergetar, napasnya tersengal, dan tiba-tiba roh Mo menembus masuk ke dalam tubuhnya.
Mo terbangun di tubuh yang rusak parah, kebingungan. Sementara jiwa Liho terdorong ke alam ilahi, ternganga menyaksikan naga raksasa menatapnya dengan tatapan kaget. Mo sendiri kini berada di tubuh manusia yang sekarat, jatuh menghantam tanah. Tubuhnya meraung kesakitan, rasa yang lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia rasakan sepanjang hidup abadinya. Lebih mengejutkan lagi, ia merasakan tubuh barunya benar-benar berada di ambang kematian. Napasnya tercekat, tangan gemetar, lalu terhenti. Ia sadar, ia sedang sekarat. Namun pengalamannya selama 3 juta tahun menjadi senjatanya. Ia memahami tubuh manusia lebih dari siapapun. Ia bisa mengendalikan segalanya, otot, organ, hingga darah yang mengalir. Dengan paksa ia menyalakan kembali jantung yang berhenti. Sakitnya luar biasa, seakan tubuh robek dari dalam. Tapi ia terus memaksa darah mengalir, menutup pendarahan, dan menegakkan tubuh rapuh itu perlahan. Alih-alih marah, ia justru tersenyum. Rasa sakit yang begitu nyata menjadi bukti bahwa keputusannya benar. Untuk pertama kalinya setelah jutaan tahun, ia kembali merasa hidup. Begitu ia berhasil menstabilkan tubuh barunya, Mo mulai menggali ingatan milik Liho. Potongan demi potongan masa lalu terbuka di kepalanya, menunjukkan kehidupan yang kini menjadi miliknya. Dengan langkah goyah, ia memaksa kaki lemah itu bergerak. Setiap tarikan napas membuat tubuh sakit, jadi ia menumpukan tenaga pada kedua tangan, merangkak dan menyeret diri, sampai akhirnya berhasil sampai di rumah kecil peninggalan Liho. Ruangan sempit itu hanya berisi sebuah ranjang reyot. Mo menjatuhkan tubuh di atasnya, kayu berderit pelan, lalu kembali menelusuri memori yang ia curi. Dari sana ia tahu bahwa Liho hanya punya satu kerabat laki-laki yang tinggal jauh sekali. Sehari-harinya ia hidup sendiri, miskin, tertekan, dan satu-satunya kewajibannya hanyalah sekolah. Yang membuatmu lebih terhibur adalah satu kenangan pahit. Seorang anak di sekolah yang seolah menjadikan Liho sebagai sasaran hidupnya. Selalu mengganggu, selalu menyerang, membuat hidup bocah itu neraka. Bagimu ini adalah awal sempurna, sebuah alasan untuk kembali merasakan pertarungan. Antusiasme mengalir sampai-sampai ia melempar tinju ke udara. Tapi seketika nyeri tajam menjalar di lengannya. Sepertinya akibat otot yang dipaksa bekerja saat ia merangkak pulang tadi. Tubuh Liho jelas lemah, bahkan gerakan sepele pun meninggalkan rasa sakit. Namun bukannya kesal, Mo justru tersenyum miring. Setelah ribuan tahun tanpa rasa, sensasi sakit ini begitu menyenangkan. Keesokan harinya, polisi mulai menyelidiki lokasi tempat Liho jatuh dari gedung. Mo kembali ke sana, bukan untuk mereka, melainkan karena gedung 3 lantai itu ternyata adalah sekolah Liho. Ia masuk, menelusuri lorong hingga menemukan kelas. Dengan satu gerakan kasar, ia membuka pintu geser terlalu keras hingga gagal, menciptakan kesan dramatis yang ia inginkan. Seorang murid menatap tajam, menyuruhnya tidak ribut. Mo melupakan rasa malu itu, langsung melangkah mendekat, berdiri terlalu dekat, menunggu reaksi. Seperti kebiasaannya sejak dulu, Mo tidak pernah memulai pukulan. Ia selalu menanti lawan, menunjukkan niat menyerang. Dan kali ini pun sama. Bocah itu sempat terdiam melihat senyum menyeramkan di wajah Mo, lalu melancarkan pukulan. Dalam sekejap, Mo membalas dengan tinju yang mendarat telak di wajahnya. Darah langsung mengalir dari hidung dan mulut Mo sendiri menetes ke lantai. Nyeri tajam di lengannya membuatnya teringat betapa ringkih tubuh barunya. Guru kelas bergegas masuk, berteriak agar keduanya berhenti. Seluruh murid kini menatap ke arah mereka. Namun si pengganggu mengabaikan semuanya, berlari maju dengan amarah. Mo mengangkat lengan, menahan serangan demi serangan. Ia sadar, seandainya tubuhnya masih sekuat dulu, pertarungan ini sudah selesai sejak awal. Ia bahkan mencoba memanggil sedikit kekuatan dewa, tapi tak terjadi apa-apa. Sekejap kebingungan itu membuatnya terkena pukulan lagi di wajah. Situasi berbalik. Tanpa tenaga, tanpa jurus, tanpa kekuatan ilahi, Mo benar-benar dalam bahaya. Maka ia melakukan satu-satunya hal yang bisa diandalkan, kepalanya sendiri. Ia menunduk menyelaraskan posisi, lalu menerima pukulan berikutnya dengan tengkoraknya. Bunyi retakan terdengar dari jari lawan yang patah, disusul jeritan kesakitan. Mo bergerak cepat sebelum lawannya pulih. Ia menggenggam tangan bocah itu, lalu menghantamkan kepalanya keras-keras ke perut lawan, mungkin bahkan mengenai bagian paling sensitif. Tubuh si pengganggu terlipat, wajahnya pucat menahan sakit. Mo belum puas. Ia mengangkat kepalanya lagi, menghantam dagu bocah itu, hingga terlempar jatuh tak sadarkan diri. Seisi kelas terdiam. Beberapa sudah mengangkat ponsel, merekam kejadian. Siapa yang menyangka murid terlemah di sekolah mampu menjatuhkan pengganggu kelas 2. Bagimu ini adalah pertarungan nyata pertamanya setelah ribuan tahun. Setiap tetes darah di mulutnya, setiap denyut sakit yang menjalar justru terasa nikmat. Saat suasana mulai reda, ia duduk di samping tubuh
tak berdaya itu. Sebuah rasa terima kasih muncul karena bocah inilah yang mendorongnya ke titik itu. Dan sebagai tanda pengakuan, Mo menunduk, menggigit telinga lawan, lalu memuntahkannya di lantai. Jeritan kaget menggema di kelas, wajah-wajah pucat memandang ngeri. Namun Mo tidak peduli, ia hanya mengusap darah di wajahnya, menatap puas tubuh di hadapannya. Gigitan itu bukan sembarangan, itu adalah tanda sebuah pengakuan bahwa lawan ini cukup kuat untuk disebut sebagai mainan Mo. Dulu di alam ilahi hanya mereka yang memberinya pertarungan seru yang mendapatkan tanda kehormatan itu. Kabar menyebar cepat. Seorang pengganggu kelas 2 tumbang di tangan bocah terlemah sekolah. Lebih mengejutkan lagi, kondisinya begitu parah hingga harus dipanggil ambulans. Mo terkesan melihat seberapa cepat penanganan datang, bahkan melambaikan tangan seolah mengucapkan salam perpisahan pada lawan pertamanya, berharap bisa bertemu lagi suatu hari. Seorang guru muncul, memanggil Mo ke ruang guru. Begitu sampai, kemarahan segera dilontarkan. Sang guru menanyakan apakah ia sudah gila, mengapa tega melakukan hal itu pada teman sekelas, bahkan sempat mengangkat map seolah ingin memukul. Tapi Mo hanya berdiri diam, wajahnya menunjukkan semangat, seperti sudah menantikan pertarungan berikutnya. Tatapan itu membuat guru terhenti, ragu, tak ingin bernasib sama seperti murid yang baru saja dibawa ke rumah sakit. Ia menurunkan map itu dan mundur. Dengan gugup, guru itu hanya berkata agar Mo membawa orang tuanya ke sekolah esok hari. Mo sempat menegakkan tubuh, siap menerima pukulan, tapi tidak ada yang datang. Sebaliknya, ia justru dipulangkan lebih awal, impian setiap murid. Tanpa banyak bicara, Mo mengangguk, lalu berjalan keluar. Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan kata-kata sang guru. Tidak seperti dewa lain yang memahami setiap hukum alam di dunia mereka, ia bahkan tidak tahu arti sebenarnya dari dipulangkan lebih awal. Mungkin, pikirnya, itu hanyalah perintah untuk kembali ke markas barunya. Mo memutuskan untuk memanfaatkan waktu yang diberikan dengan menyembuhkan tubuh barunya, sekaligus melatihnya. Tangannya masih bergetar akibat cedera kemarin, dan ia berharap bisa menggunakan kekuatan dewa untuk memulihkannya dengan cepat. Namun di bumi tak ada mana. Energi kehidupan yang di dunia lain dikenal dengan sebutan kai atau cakra, sumber kekuatan yang memungkinkan manusia menjadi hunter atau penyihir. Tanpa itu, ia tak punya pilihan selain membangun tubuh ini dengan cara lama, menempanya melalui rasa sakit. Dengan frustrasi yang dipendam, Mo kembali ke tempat tinggal Liho. Tubuhnya jatuh di ranjang reyut, pasrah bahwa proses penyembuhan akan memakan waktu. Ia pun memutuskan untuk menengok kembali alam ilahi. Dalam sekejap, jiwanya terlempar kembali ke tubuh aslinya. Di hadapannya, Liho tampak tersedak, dicekik oleh Yongyang yang menolak melepaskannya. Bocah itu lalu mendekat, penuh keserakahan, membayangkan betapa perkasa dirinya jika memiliki naga di dunia lain. Ia menuntut Mo menyerahkan Yongyang padanya. Mo menanggapinya dengan dingin, memanggil sebuah tangan raksasa dan meraih tubuh Liho, memperjelas siapa yang sebenarnya berkuasa. Ia mengabaikan rengekan bocah itu dan menyeretnya pergi. Ia sudah memutuskan, Liho akan diberi kesempatan kedua, tapi di dunia lain. Mereka tiba di domain Lucifer, dewa peringkat kedua di alam ilahi. Sang penguasa neraka itu tengah sibuk mengawasi planet miliknya, Elmer. Mo langsung masuk ke dalam kastil tanpa izin. Lucifer, tersinggung, segera menghentikan langkahnya sebelum ia sempat menjelaskan. Mo tak peduli. Ia hanya memerintahkan Lucifer membuka gerbang. Liho akan dikirim ke Elmer. Lucifer menolak mentah-mentah. Elmer bukanlah domainmu, jadi ia tidak berhak memutuskan. Mo maju mendekat, mengingatkan siapa yang lebih kuat, menyatakan bisa membuktikannya. Kapan saja. Tak ada pilihan lain, Lucifer terpaksa menuruti. Ia tahu tak mungkin menang. Mo melangkah melewatinya dan menyentuh permukaan Elmer. Seketika, sebuah penghalang tak terpatahkan muncul, hukum yang berlaku bila seorang dewa menyentuh domain milik dewa lain. Lucifer berteriak, menyebutnya larangan mutlak. Namun dalam hitungan detik, Mo menghancurkannya. Tatapan ngeri terukir di wajah Lucifer, sementara Mo hanya berkata bahwa aturan alam semesta bisa diubah bila seseorang benar-benar menginginkannya. Dengan tenang, Mo membuka tangannya, melepaskan Liho, lalu menyuruhnya melangkah masuk ke celah yang terbuka menuju Elmer. Bocah itu terhenti, jelas bukan seperti yang ia bayangkan. Mo menegaskan inilah kesempatan yang ia minta. Alih-alih melangkah, Liho masih sempat memohon Yongyang agar diberikan padanya sebagai bekal untuk menguasai hidup barunya. Mo menolak mentah-mentah dan melontarkannya langsung ke Elmer, memaksanya menerima takdir isekai. Sambil mendengus kesal tentang anak-anak yang ingin segalanya diberikan, Mo berbalik dan menyerahkan tanggung jawab pada Lucifer untuk memperhatikan bocah itu. Lucifer yang terhina hanya bisa memendam amarah, memimpikan hari di mana ia bisa merobek Mo. Ingatan pahitnya kembali muncul. Dulu, ia adalah Raja Iblis pertama, penguasa tertinggi seluruh kehidupan di Elmer. Setelah merebut tahta sebagai yang terkuat, ia bahkan menantang dewa dunia itu.
Dalam pertarungan dahsyat, Lucifer memanggil cahaya menyilaukan yang berubah menjadi pedang raksasa, lalu membelah dewa itu menjadi dua. Ia pun naik menggantikan posisinya. Masih belum puas, ia mendaki ke alam ilahi, menantang dewa-dewa lain dan menaklukkan mereka satu persatu hingga meraih takhta tertinggi. Seorang iblis yang menjadi dewa segala dewa, hingga Mo datang dan menghancurkan kejayaannya hanya dalam 1 hari. Sejak hari itu dendam membara di dadanya. Saat Mo menunggang Yongyang kembali ke domainnya, seekor iblis kiriman Lucifer membuntuti dari langit menunggu kesempatan untuk menyerang. Lucifer diam-diam berharap melihat kehancuran Mo. Sementara itu di bumi, pengganggu dari sekolah Liho terbangun di rumah sakit. Rasa benci membakar dadanya, dendam pada Liho belum padam. Ia meraih ponselnya, mencari kontak, dan menelepon seseorang yang lebih tangguh untuk menyelesaikan urusan. Di sisi lain kota, Kang Cihayang, juara tinju remaja kelas menengah, sedang menghajar samsak dengan penuh tenaga. Tiba-tiba dering keras memotong ritmenya. Seorang pemuda pirang masuk, mengambil ponselnya dan menjawab. Ia adalah Gua Chial Hayang, petinju dengan pengalaman 2 tahun. Pengganggu langsung menyampaikan maksudnya. Ia berjanji akan membelikan ponsel baru jika Gua Chial mau melakukan satu hal kecil untuknya. Tawaran itu diterima tanpa ragu. Keesokan harinya, pengganggu itu masuk ke kelas dengan wajah sok tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ruangan hening semua menatapnya. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menyindir, mengejek, bahkan ada yang menyebut ia sudah kehilangan kejantanannya. Emosinya meledak. Ia menghantam tas ke lantai dan menantang siapapun yang berani melawan. Ketua kelas, seorang gadis berkacamata, berdiri tegak menyuruhnya diam atau keluar. Itu hanya membuatnya makin marah. Ia meraih kursi, berniat melemparkannya untuk menakut-nakuti semua orang. Sebelum sempat melakukannya, pintu terbuka. Seorang guru masuk, Ronnie Coleman, bertanya apa yang terjadi. Seketika, pengganggu itu duduk kembali tercepat sepanjang hidupnya. Guru itu mengamati ruangan, lalu menatap ketua kelas yang masih berdiri dengan wajah tegang. Ia bertanya apa yang terjadi, namun sang ketua kelas memilih bungkam. Ia duduk dan berkata tidak ada apa-apa. Ronnie Coleman membiarkannya, namun meminta gadis itu menemuinya setelah kelas. Sepulang sekolah, ia datang seperti diminta. Guru itu berkata ia butuh bantuan. Sebagai ketua kelas, ia adalah orang yang bisa dipercaya. Ia diminta untuk mengecek kondisi Liho yang absen dan tidak mengangkat telepon. Sebagai imbalan, ia akan menulis surat rekomendasi untuk tahun terakhirnya. Permintaan itu terdengar halus, tapi jelas tak bisa ia tolak. Maka ia menyetujuinya meski wajahnya menunjukkan rasa enggan. Ia berjalan ke rumah Liho langkah cepat, ingin segera menyelesaikannya. Sampai di depan pintu, ia mengetuk dan memanggil nama Liho. Namun tak ada jawaban. Ketua kelas itu sempat ragu, lalu memutar kenop pintu. Ternyata tidak terkunci. Ia melangkah masuk dan langsung menahan napas. Ruangan penuh debu, bau busuk, dan serangga merayap di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Liho terbaring kaku, nyaris tanpa tanda kehidupan. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Teriakan panik pecah dari bibirnya. Dengan gemetar ia meraih ponsel, menelepon ambulans. Tak ada pilihan lain. Saat ia masih menunggu, tubuh Liho tiba-tiba bergetar. Jiwa Mo telah kembali. Matanya terbuka, bingung, berusaha memahami di mana ia berada. Ia merasakan sesuatu menusuk tangannya. Menunduk, ia melihat selang infus yang menyalurkan cairan nutrisi ke pembuluh darahnya. Ia menatap cairan itu, menyadari tubuh barunya menyerap nutrisi itu dengan cepat, mempercepat pemulihan meski tanpa sihir. Gadis itu memperhatikan bahwa ia sadar. Senyum menyeramkan Mo membuatnya mengira Liho tak sepenuhnya waras, tapi tetap saja ia bertanya apa yang terjadi. Sebelum ia mendapat jawaban, gadis itu meraih tasnya, mengatakan akan kembali ke sekolah untuk melapor pada Ronnie Coleman. Mo bangkit mencoba menghentikannya. Ia tak tahu siapa gadis ini, namun menebak dialah yang membantunya pulih dengan cepat. Ia butuh informasi. Dengan senyum khasnya, ia mencabut jarum infus, lalu bertanya apakah ia tahu tempat di mana ia bisa berlatih dan memperkuat tubuh barunya, meski tanpa uang. Dengan enggan, gadis itu menyarankan taman kota terdekat yang memiliki gym terbuka sederhana. Tanpa ragu, Mo langsung menuju sana. Ia melihat peralatan sederhana itu dengan kagum. Bagi orang lain mungkin biasa saja, tapi baginya ini tampak revolusioner. Terakhir kali ia menjejak bumi adalah hampir 4.000 tahun lalu, saat orang hanya berlatih dengan cara kasar dan tidak efisien. Kini bahkan alat sederhana ini terasa luar biasa. Ia memang tidak tahu cara menggunakannya, tapi itu tak menghentikannya untuk langsung mencoba tanpa pemanasan. Namun ketenangan itu terganggu saat sebuah batu kecil menghantam punggungnya dan jatuh ke tanah. Ia berbalik, menemukan wajah yang dikenalnya, si pengganggu sekolah yang masih lebam, dan di sampingnya berdiri Kang Cihayang, juara tinju remaja. Mo hanya duduk santai mengangkat batu itu.
lalu bertanya siapa yang melempar. Pengganggu itu berteriak mengaku menyombongkan diri bahwa sepupunya akan menghajarnya hingga mati. Belum sempat selesai, Mo melancarkan tinju cepat. Anak itu jatuh menjerit, hidungnya yang sudah patah makin parah. Senyum Mo melebar puas melihat penderitaan lawan. Sementara itu, di alam ilahi, rapat para dewa digelar. Seperti biasa, Mo tak hadir. Yongyang, satu-satunya asistennya, memberanikan diri maju membawa pesan tertulis dari tuannya. Belum sempat ia berbicara, Lucifer sudah menatap tajam, menuntut alasan mengapa hanya seekor naga berani bersuara lebih dulu. Dengan suara bergetar, Yongyang menjelaskan bahwa ia hanya membacakan surat. Isinya singkat, Mo ingin segera diberi kabar bila ada lawan yang layak menantangnya. Lucifer menghantam meja dengan marah. Sebagai dewa peringkat kedua, ia muak dengan kelakuan Mo, melewatkan rapat, mengabaikan semua orang, memperlakukan dunia seperti permainan. Banyak dewa diam, tapi tak ada yang menyangkal. Lucifer melanjutkan mengatakan rapat ada untuk menjaga kestabilan dunia mereka. Dewa pemanah peringkat ketiga menimpali bahwa bila ada ancaman, mereka akan menanganinya seperti biasa. Tapi Lucifer tak puas. Ia kembali menghantam meja, berteriak bahwa Mo sedang mendorong dunia mereka ke ambang kehancuran. Sebagai bukti, ia menoleh pada dewa Cyclops, peringkat ke-9, mengingatkan peristiwa 1000 tahun lalu ketika planet Cyclops hampir hancur karena makhluk kehampaan sebesar planet itu. Saat semua bersiap menghadapi bencana, Mo justru melompat ke medan perang. Dengan senyum gila di wajahnya, ia membelah makhluk itu menjadi dua dalam sekali serangan. Planet terselamatkan, tapi korban jiwa tak terhitung. Lucifer menggunakan itu sebagai alasan bahwa jika Mo bekerja bersama para dewa, kerugian bisa dicegah. Ia menyebut Mo tak pantas menyandang gelar dewa, hanya penjudi yang mempertaruhkan dunia. Yongyang hanya bisa menunduk, tak mampu membela tuannya, berharap Mo segera kembali sebelum keadaan makin memburuk. Di bumi, pengganggu yang babak belur kembali berteriak, mengancam bahwa sepupunya akan membalas dendam. Kang Cihayang, sang juara tinju, justru lebih penasaran. Ia menyaksikan sendiri betapa cepat pukulan Mo sebelumnya, lalu bertanya apakah ia seorang atlet atau petarung seni bela diri. Mo hanya mengangkat bahu. Ia tidak bermain olahraga. Yang ia inginkan hanyalah bertarung. Bagi Hayang itu terdengar seperti kesombongan bocah SMP. Ia maju bersiap membuka serangan. Ia bergerak cepat menghantam wajah Mo dengan pukulan tajam. Pukulan itu mendarat sempurna. Namun sesuatu terasa aneh. Mo tidak menghindar meski jelas melihat serangan datang sejak awal. Ia memang tak pernah menghindari pukulan pertama. Itulah caranya memulai sebuah pertarungan. Dengan senyum menakutkan yang makin lebar, Mo bersuara menanyakan apakah tinju tangan kosong memang keahlian lawannya. Hayang mulai merasa tak nyaman, apalagi ketika Mo meniru sikap bertarungnya, lalu menyerang balik dengan dorongan keras. Hayang menahan pukulan itu, namun tubuhnya terlempar mundur, terkejut oleh kekuatan bocah kurus yang tak masuk akal. Sementara itu, Mo tampak semakin bersemangat. Sesaat sebelum tinju lawan menghantam, Mo menegangkan lengannya sekuat mungkin. Ototnya seperti robek, namun rasa sakit itu justru menyalakan gairahnya. Inilah sensasi yang tak pernah ia dapatkan ketika melawan makhluk-makhluk raksasa di masa lalu. Ia meraih ikat pinggangnya, melilitkannya pada tangan untuk melindungi kepalan. Tubuh barunya terlalu lamban sembuh, jadi ia harus berhati-hati. Bocah pengganggu yang menonton di samping bersuara menyebut itu curang. Namun Mo dan Kang Cihayang sama sekali tak menghiraukan ocehan itu. Hayang kembali menyerbu. Tinju kiri dan kanan beruntun, cepat, presisi, mencoba menenggelamkan Mo dalam badai pukulan. Mo bertahan sambil mengamati. Gerakan itu cepat, namun mudah ditebak. Ia mulai menghindar satu demi satu dengan ringan, seolah tubuhnya akhirnya terbiasa. Hayang mencoba mengubah pola serangan, tapi Mo lebih dulu bergerak. Ia memblokir lalu menghantam lengan lawannya di tengah ayunan. Butuh beberapa detik sebelum rasa sakit menyusup ke kesadaran Hayang. Ketika menyadarinya, teriakannya menggema, tangannya berdenyut hebat. Mo hanya tersenyum puas, mengingatkan dirinya pada bocah pengganggu dari kelas. Drama berlebihan tampaknya memang mengalir dalam darah mereka. Tak ingin berlama-lama, Mo menutup pertarungan dengan satu pukulan cepat yang membuat Hayang tumbang tak sadarkan diri. Sepupunya hanya terdiam, membeku. Mata Mo berkilat penuh semangat, seolah menginginkan ronde kedua. Ia melangkah mendekat, berkata waktunya menuntaskan semua masalah, karena ini bukan pertama kalinya mereka mengusiknya. Pengganggu itu yang sebelumnya bersikap sok jago, kini sadar segalanya berakhir. Dengan Hayang terkapar, tak ada lagi pelindung. Mo menatapnya dari dekat. Namun begitu menyadari lawannya terlalu ketakutan untuk melawan, ia merasakan kosong. Tak ada kebanggaan dalam mengalahkan lawan yang tidak berani bertarung. Si bocah mencoba terlihat lemah, berharap pura-pura takut akan menyelamatkannya.
tapi sudah terlambat. Sebelum sempat membuka mulut, tinju Mo menghantam wajahnya. Pukulan demi pukulan menghujani tanpa ampun. Wajah dan tubuh lawannya bengkak, berdarah, hingga akhirnya Mo mengakhiri dengan lutut brutal ke wajah. Baru setelah itu ia merasa puas. Ia memuji keberanian bocah itu yang tak pernah mengucap kata menyerah, meski tahu ia tidak pernah memberi kesempatan. Dengan dua tubuh terkapar, Mo berbalik meninggalkan tanda pada sang petinju juga. Pengganggu itu tergeletak memaki, menyebut namanya, menyumpahinya sebagai orang gila. Mo kembali ke rumah dengan hati ringan. Ia kini mendapat pertarungan hampir setiap hari. Namun tubuhnya tetap lemah. Otot-ototnya cepat sekali bermasalah. Untuk mempertahankan sensasi ini, ia memutuskan kembali ke alam ilahi untuk mengambil sesuatu yang pernah ia minta pada Yongyang. Kali ini tak terjadi apa-apa, ia hanya duduk menunggu. Beberapa hari sebelumnya di domain Lucifer, Mo sempat mengabaikan peringatan sang dewa. Ia keluar masuk seperti penguasa, tak sadar tindakannya menambah bara amarah Lucifer. Dalam perjalanan pulang, Yongyang bertanya bagaimana keadaan bumi. Mo menjawab ia menyukainya, namun tubuh barunya terlalu rapuh. Maka ia memerintahkan asistennya mencari sebuah orbs pemulihan ajaib untuk mempercepat penyembuhan tubuh Liho. Masalahnya, benda semacam itu hanya lazim di Elmer dan dunia lain di bawah kekuasaan Lucifer karena di sana mana berlimpah. Di bumi, benda semacam itu hanya muncul lewat anugerah ilahi. Langka sampai-sampai manusia yang memilikinya dianggap dewa. Yongyang menjanjikan akan menyediakannya. Saat mau kembali ke alam ilahi, ia bahkan menyiapkan sebuah surat kecil untuk rapat para dewa berisi pesannya agar diberitahu bila ada lawan pantas. Setelah menyerahkan itu, Mo menempelkan tangannya ke miniatur bumi untuk kembali ke tubuh Liho. Tak ada yang menyadari seekor iblis kecil mengintai dari atas melaporkan setiap gerakan pada musuh terbesar Mo. Kini di masa sekarang, Lucifer mulai merangkai potongan-potongan. Ia tidak tahu apa rencana Mo, namun yakin tubuh aslinya kosong. Ketidakhadirannya di rapat adalah tanda. Inilah saatnya. Kesempatan langka dalam 1000 tahun untuk membalas dendam. Ia tak akan melewatkannya. Tanpa peringatan, Lucifer melepaskan jurus pemusnah. Tombak petir ungu terbentuk menyambar langsung ke arah Yongyang. Namun naga itu bereaksi cepat, melompat, menghindari tiap hantaman. Matanya berubah serius, bersiap melawan. Dengan suara tegas ia menuntut jawaban, menanyakan apa maksud Lucifer, apakah ia benar-benar ingin mendeklarasikan perang pada Dewa Bumi. Lucifer kini yakin karena Mo tak ada untuk campur tangan, melayang di udara dan menyatakan langsung ia akan menendang Mo keluar dari takhta dewa. Tak ada basa-basi. Itu pengumuman perang resmi. Yongyang tidak menunggu. Nafas apinya dimampatkan, dilontarkan sebagai semburan panas yang menghantam lurus. Lucifer melesat melewati serangan itu dengan mudah. Ledakannya menghancurkan sisi lain alam ilahi. Dewa pemanah buru-buru mengangkat pelindung untuk melindungi yang lain. Lucifer tetap tenang. Serangan pertama gagal dan Yongyang memicu perubahan bentuk tertinggi. Tubuhnya membesar, wujudnya berubah, mengerahkan semua demi melindungi tuannya. Dewa pemanah hanya menghela napas panjang, memutuskan rapat ini bukan lagi tempat yang pantas. Ia melayang pergi, menyatakan diri netral. Lucifer meneriakinya, menuntut tahu di pihak siapa ia berdiri. Namun sang pemanah menjawab tetap sama, netral tak berpihak. Lucifer mengangguk dingin. Selama ia tidak ikut campur, itu sudah cukup. Lalu ia berbalik menatap para dewa lain, bertanya, apakah ada yang menolak pengusiranmu? Tidak satu pun bersuara. Yongyang masih hidup meski tubuhnya dipenuhi luka. Dengan napas tersengal, ia memperingatkan Lucifer bahwa dirinya bukan tandingan Mo. Namun Lucifer hanya menyeringai, mengaku tahu Mo tidak berada di sini. Ia sedang hidup di tubuh manusia, lemah di bumi. Kata-kata itu membuat Yongyang tertegun. Selama ini ia kira hanya dirinya yang tahu rahasia itu. Kini semuanya jelas, alasan Lucifer berani memberontak. Dengan tenaga tersisa, Yongyang mencoba serangan kejutan. Ekornya berputar cepat, melilit ke arah Lucifer. Namun Lucifer dengan gesit menghindar, lalu menebas ekor itu hingga terpotong. Ia sengaja tidak menghabisinya. Menyimpan asisten Mo tetap hidup berarti bisa dipakai untuk melacak sang dewa di bumi. Lucifer tertawa sementara Yongyang terbatuk darah, terhuyung, tak mampu berbuat apapun. Di bumi, Kang Cihayang berbaring penuh lebam. Pelatihnya berteriak marah karena ia terlibat perkelahian jalanan, memaksanya mengambil masa pemulihan panjang tepat sebelum pertandingan penting. Dengan kesal, ia keluar dari gym, menyalahkan Liho atas semua kekacauan ini. Tak lama, kakaknya, salah satu petinju terbaik di negeri itu, masuk dan melihat kondisinya. Ia bertanya apa yang terjadi. Hayang tidak bisa mengaku bahwa dirinya dipermalukan oleh seorang bocah kurus. Jadi ia berbohong, mengarang cerita bahwa ia membantu kakaknya yang dibuli, lalu diserang oleh gerombolan. Kang hanya melangkah melewatinya, dingin, dan berpesan agar lebih berhati-hati, terutama menjelang pertandingan. Saat hendak pergi, Kang berhenti sejenak dan bertanya siapa yang melakukannya. Sementara itu, Mo masih frustrasi. Ia tak
bisa kembali ke tubuh aslinya. Satu-satunya alasan mungkin karena tubuh itu terluka parah, tapi ia yakin Yongyang menjaganya. Seharusnya mustahil ada yang bisa menyentuhnya. Lalu sebuah pikiran buruk menyelinap. Bagaimana jika semua dewa bersatu menyerang? Ia terlonjak, dadanya panas. Kalau itu benar, ia harus bergerak sekarang. Tapi ia tak tahu harus melakukan apa. Kemarahan menggelegak, membayangkan para dewa bermain curang, menyerangnya beramai-ramai, bukannya satu lawan satu. Dalam pikirannya, ia bersumpah bila kesempatan datang, ia akan melumat mereka. Namun perlahan ia memaksa dirinya tenang. Yongyang bukan sosok yang mudah ditumbangkan. Jika tubuh aslinya tidak bisa ia urus sekarang, maka fokusnya adalah tubuh ini. Ia kembali berlatih. Kali ini otot perut, rasa terbakar menjalar, tapi justru itulah yang membuatnya semakin menikmatinya. Orang-orang di sekitarnya hanya menatap, yakin bocah ini sudah kehilangan akal. Di tengah latihan, sebuah suara tiba-tiba memanggil namanya. Ia kehilangan fokus, jatuh keras ke lantai. Ketua kelas berdiri di sana, wajahnya kesal. Ia menegurnya karena sudah berhari-hari tidak masuk sekolah. Mereka pindah ke bangku sepi. Mo hanya mengangkat bahu, mengatakan, tidak ada alasan baginya datang ke sekolah, karena ia tak bisa berlatih di sana. Gadis itu bertanya mengapa ia begitu terobsesi dengan latihan. Mo menjawab singkat, untuk menjadi lebih kuat. Ia lalu menambahkan dengan senyum menyeramkan. Alasannya sederhana, agar bisa bertarung lebih baik melawan lawan yang lebih besar. Dari sana, ia melantur panjang, berbicara berjam-jam tentang pertarungan dan latihan, sementara ketua kelas hanya duduk diam mendengarkan, semakin yakin, bocah ini gila. Akhirnya gadis itu mengubah pendekatan, ia bertanya apa gunanya berlatih keras bila tak ada lawan. Datanglah ke sekolah, bertemu orang, cari konflik, dengan begitu lawan-lawan akan datang dengan sendirinya. Ia lalu pergi, meninggalkan Mo termenung, ia harus mengakui, ucapannya masuk akal. Setelah apa yang ia lakukan pada para pengganggu, mereka tak mungkin berani mendekat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan kembali ke sekolah. Namun tepat saat itu, seseorang dengan topeng muncul di belakangnya, memanggil namanya. Mo tidak menjawab. Ia tahu persis apa artinya ini. Senyum puas merekah akhirnya, lawan baru. Ia menoleh, tubuhnya sudah siap menerima pukulan pertama. Bagimu, bumi benar-benar tempat terbaik. Kilasan masa lalu Kang pun terungkap. Saat ia berusia 15, mulai serius menekuni tinju, ia memiliki seorang adik perempuan, seorang balerina. Kang selalu mendukung mimpinya, sampai seorang penguntit mulai mengincarnya. Obsesinya makin parah, hingga suatu malam ia mengikuti gadis itu ke gang sepi. Beruntung Kang tiba tepat waktu, menjatuhkannya sebelum terjadi apa-apa. Namun karena kurang bukti, orang itu dibebaskan. Ia kembali dengan amarah yang lebih besar. Kang sekali lagi muncul, tapi kali ini ia terlambat. Kaki adiknya cedera parah, karier baletnya tamat. Sejak itu Kang kehilangan kepercayaan pada hukum. Ia memilih jalan sendiri, menjadi vigilante, memburu mereka yang berpotensi melakukan kejahatan. Baginya, itu bukan kekerasan sia-sia, melainkan keadilan. Kini di masa sekarang, pukulan pertama Kang menghantam Mo, namun terasa ringan. Mo tidak melawan, karena baginya itu adalah tanda dimulainya pertarungan. Kang ingin menginterogasi, tapi Mo tak tertarik menjawab. Ia hanya menyuruhnya berhenti bicara dan langsung bertarung, membuat Kang semakin geram. Tinju demi tinju melayang, namun Mo menghindar lincah. Kang mencoba trik petinju, mengibaskan pukulan ringan untuk menghalangi pandangan, lalu menyusul dengan serangan berat. Tapi Mo membaca gerakan itu dengan mudah menangkisnya. Saat itulah Kang menyadari lawan di depannya bukan sekadar bocah sok jago. Ia benar-benar bisa bertarung. Kang mulai mengincar titik lemah Mo hingga akhirnya menemukan celah dan menghantam sisi tubuhnya. Mo terhuyung namun justru tertawa di tengah rasa sakit. Itu membuat Kang semakin murka. Mo tahu Kang berada di level berbeda dan dengan tubuh liho ia tak mungkin menang. Namun ia tak berniat menyerah. Pertarungan seperti ini adalah kesempatan langka. Ia teringat momen-momen ketika hampir kewalahan, tapi tidak pernah menyesalinya. Keinginan untuk menang mendorongnya. Ia menenangkan diri, mematikan emosi, lalu mulai mempelajari setiap gerakan Kang dengan mata tajam. Dulu Mo pernah menghadapi monster raksasa. Tinju-tinju kerasnya nyaris tak berarti, namun ia tetap tenang, mencari celah di antara bahaya. Kekalahan akhirnya tak terhindarkan dan ia hampir mati. Meski begitu, rasa degup jantung di ambang maut justru memberinya kenikmatan aneh, sebuah dapur adrenalin yang membuatnya terus mengingat pertarungan itu. Kini berhadapan dengan Kang, Mo mencoba trik serupa. Ia mengosongkan wajah, menampilkan ekspresi datar di atas wajah yang memang sudah terlihat buruk. Bagi Kang, itu terasa seperti ejekan. Emosinya meledak, ia menyerbu serangan demi serangan, memaksa Mo mundur hingga punggungnya membentur pohon. Mo menggali kakinya ke tanah, menendang debu dan kerikil. Tapi Kang memakai kacamata pelindung, jadi percikan itu tak menghalangi pandangannya.
malah memperkuat keyakinannya bahwa bocah di depannya adalah kriminal yang harus dilumpuhkan. Namun Mo hanya menunduk, wajah bodohnya tersenyum, menghindari setiap pukulan. Kang melesat ke sisi buta, tinjunya menyerempet dagu Mo, tidak peduli. Justru rencananya berjalan baik. Kang kehilangan fokus, agresif tak terkendali. Mo menangkap perbedaan besar antara pertarungan di masa lalu dan dunia sekarang. Dahulu orang-orang berhati-hati dengan pijakan yang tidak rata. Kini dengan alas kaki modern, serangan jadi lebih agresif. Itulah sebabnya ia menebar debu bukan untuk membutakan Kang, melainkan membuat pijakannya rapuh. Tepat seperti yang diharapkan, Kang menginjak kerikil kecil, kehilangan keseimbangan sejenak. Itulah celahnya. Mo melesat menargetkan titik vital. Namun di udara, ia sadar lengannya tak merespons setelah menahan terlalu banyak pukulan. Ia mengubah serangan, mengayunkan siku dan menghantam keras. Mo tertawa, mengejek Kang yang lengah. Namun saat ia sibuk melontarkan cemooh, Kang membalas dengan hantaman brutal ke kakinya. Tulang retak tubuhnya terjatuh berlutut. Kang mengangkat tinju, berniat menghancurkan dirinya agar tak pernah bisa tertawa lagi. Dalam hati Mo tahu ia kalah. Ia menutup mata, bertanya pada dirinya, apakah setelah hampir 4.000 tahun, inilah akhirnya. Namun tepat sebelum pukulan itu mendarat, sesuatu menghantam wajah Kang dari samping. Kang menoleh, terkejut, suara kecil memanggil, "Tuan!" bergema. Panik, Kang menarik tudung, menutupi wajahnya, lalu melarikan diri sebelum siapapun melihatnya. Dari balik bayangan, seekor makhluk kecil menyerupai kadal muncul. Ia mendekat memanggil Mo mengenalnya. Sementara itu, di alam ilahi, tubuh asli Mo telah dirampas. Lucifer menyegelnya dalam penghalang tak terpatahkan agar jiwa Mo tak bisa kembali. Namun ada satu masalah, ia tidak bisa langsung turun ke bumi untuk menghabisinya. Satu-satunya cara adalah memaksa Yongyang membuka jalan. Lucifer menjanjikan tahta Dewa Bumi bila naga itu mau berkhianat. Yongyang hanya berbisik lirih, membuat Lucifer kesal. Saat dituntut berbicara jelas, ia bertanya apakah penghalang itu juga bisa menahan serangan. Lucifer sombong menyombongkan diri bahwa itu mustahil ditembus. Ia menganggap Yongyang sudah putus asa. Namun tiba-tiba tubuh naga itu bersinar terang. Dengan teriakan lantang, Yongyang meledakkan dirinya. Ledakan maha dahsyat menghancurkan separuh kastil, menyulut api besar di sisi alam ilahi. Seluruh kekuatannya terkuras, tubuhnya menyusut kembali ke wujud terlemah. Ia kabur secepat mungkin, satu-satunya tempat aman hanyalah bersama tuannya di bumi. Namun Lucifer tidak membiarkannya. Ia melempar tombak sihir ungu, meledakkan langit, nyaris menghantam. Yongyang melompat tepat ke miniatur bumi, tubuhnya menghilang, muncul kembali di langit dunia manusia, dan jatuh tepat ke wajah Kang. Itulah yang diingatnya sebelum pingsan. Setelah mendengarnya, Mo terdiam. Bukan sedih, melainkan murka. Ia bersumpah, jika tubuh aslinya kembali, Lucifer tak akan hidup sedetik pun. Namun kemarahan itu segera berubah menjadi gairah. Pertarungan baru menantinya. Ia bersemangat, tubuhnya bergetar penuh energi. Namun ia sadar dengan tubuh Liho mustahil mengalahkan Lucifer. Satu-satunya jalan adalah memperkuat tubuh ini. Sayangnya tubuh manusia ini begitu rusak hingga bahkan pukulan ringan terasa seperti menghancurkan tulang. Lalu ia teringat. Ia pernah memerintahkan Yongyang mencari sebuah orb pemulihan. Ia menoleh bertanya apakah sang naga mendapatkannya. Dengan terengah, Yongyang mengangguk, lalu memuntahkan sebuah batu darah naga dengan sihir penyembuhan sekali pakai. Ia meminta maaf karena hanya bisa membawa satu. Mo menerima, berterima kasih, dan mengatakan itu sudah lebih dari cukup. Segera ia mengaktifkannya. Luka-luka di tubuhnya menutup cepat, rasa sakit lenyap, namun kejutan sesungguhnya bukan itu. Ia merasakan otot-ototnya lebih tajam, lebih peka, dan lebih responsif dibanding sebelumnya. Sensasi baru mengalir deras, seolah tubuh manusia ini akhirnya siap menjadi senjatanya. Orb yang diberikan Yongyang ternyata memiliki sihir tambahan untuk memperkuat tubuh. Melihat reaksi Mo, sang naga mengaku ia sengaja menambahkan tenaga pribadinya ke dalam batu darah naga itu. Hasil buatan tangan, katanya, dan ia bangga karenanya. Mo mengucapkan terima kasih. Ia menatap sisa orb yang belum sepenuhnya habis. Karena tubuh manusia ini terlalu lemah, tidak semua daya terserap. Ia menyerahkan pecahan itu pada si kadal kecil, memintanya memakainya. Namun Yongyang menolak. Ia berkata akan menyimpannya untuk Mo jika keadaan darurat tiba, lalu menyelipkannya hati-hati ke kantong perutnya. Adegan berganti pada seekor kadal kuning, hewan peliharaan favorit ketua kelas. Gadis itu memperlakukannya seperti sahabat, bahkan sering berandai-andai seandainya hewan mungil itu bisa berbicara agar ia tak pernah merasa bosan. Ia meletakkannya kembali ke kandang sebelum berangkat sekolah. Di sekolah, si pengganggu yang dulu babak belur kini duduk tenang. Kacamata menutupi wajahnya, matanya tertuju pada buku. Luka-luka yang ditorehkan
meremehkan Mo membuatnya berubah. Kini ia tidak lagi mencari masalah, melainkan fokus mempersiapkan ujian. Mo memasuki kelas dengan gaya khasnya, langsung menantang apakah bocah itu ingin ronde kedua. Sebelum ada jawaban, ketua kelas muncul di belakang, terkejut melihat Mo benar-benar datang ke sekolah setelah lama absen. Mo menjawab santai bahwa ia datang hanya karena dorongan kata-katanya, lalu menambahkan bahwa alasan sebenarnya tetap sama, mencari lawan untuk dihajar. Pandangan matanya membuat gadis itu bingung. Ia memilih jalan damai hari itu, hanya mengucapkan semoga beruntung. Di lantai bawah, Kang berbincang dengan seorang siswi. Gadis itu menceritakan kabar yang beredar tentang murid kelas 2 yang dipermalukan habis-habisan. Lawannya sampai harus dilarikan ke rumah sakit, bahkan telinganya robek. Setelah kejadian itu, murid-murid mulai menjuluki pelakunya dengan sebutan netralisasi. Kang mendengar penuh minat. Jam sekolah berakhir. Dalam perjalanan pulang, gadis itu masih terus menambahkan detail, menggambarkan betapa anehnya tingkah Liho saat hari kejadian. Kang perlahan menyadari yang dibicarakan adalah bocah kurus itu. Namun sudah terlanjur, jadi ia memutuskan menahan diri untuk sementara. Di sisi lain, Mo merasa hari itu membosankan. Semua murid tenggelam dalam buku atau ponsel. Tak ada yang mau berkelahi. Namun tiba-tiba matanya menangkap sosok Kang berjalan bersama gadis tadi. Kacamata dan masker yang dipakai kemarin membuat Mo tak mengenalinya seketika. Tapi bentuk otot tubuh itu membangkitkan naluri lamanya. Ia yakin, ia berteriak lantang menunjuk, itulah orang yang kemarin. Kang menoleh, kaget melihat Mo berlari ke arahnya dengan wajah liar. Panik, ia langsung lari meninggalkan temannya. Ia tak percaya Mo bisa mengenalinya meski memakai penyamaran. Namun ia tidak bisa mengambil risiko, tidak boleh sampai bocah maniak itu mengenalnya. Ia berbelok masuk ke gang sempit. Mo mengejar, tapi saat berbelok Kang sudah lenyap. Yongyang keluar dari saku Mo, menawarkan diri melacak bau kuat yang ditinggalkan Kang kemarin. Mo mengizinkan, dan naga kecil itu mulai mengendus. Tepat saat itu, seseorang muncul di depannya, hampir terinjak. Yongyang mendongak terkejut. Itu ketua kelas. Mata gadis itu melebar, lalu wajahnya memerah dengan senyum. Ia terpesona sejak pandangan pertama. Yongyang tidak mengenalnya, hanya menyuruhnya minggir. Tapi gadis itu mengabaikan, malah mengangkatnya ke pelukan. Ia meronta, menggertak agar dilepaskan, menyesali karena kehilangan kekuatan sihirnya. Namun bagi gadis itu, seekor kadal berbicara adalah hal paling lucu sekaligus ajaib. Melihat celah, Yongyang lolos bersembunyi di belakang Mo. Dengan wajah muram, ia meminta maaf karena gagal melacak gara-gara gadis ini. Gadis itu mendekat, serius bertanya, apakah makhluk kecil itu adalah temannya. Mo mengangguk santai. Ia menyebutnya sahabat yang sangat patuh. Gadis itu memperkenalkan diri, Kim Yujin. Cemburu jelas terlihat di wajahnya, tak percaya Liho punya hewan peliharaan seunik ini. Mu membaca semuanya, ia bahkan menawarkan untuk meminjamkan Yongyang pada gadis itu dengan syarat memberinya informasi. Wajah Kim Yujin berseri-seri, pertukaran kecil semacam itu bukan masalah. Tanpa menunggu jawaban, Mu mengangkat Yongyang dari leher dan melemparkannya ringan. Tubuh mungil itu mendarat di atas kepala Kim Yujin. Yongyang membeku, tak percaya tuannya begitu saja menjualnya. Mo melangkah pergi berpesan agar Yongyang menemani Kim sementara dan kembali nanti. Kaget, Yongyang mencoba protes menanyakan tujuan tuannya. Mo hanya menjawab ia akan menuju Sansujang di rumah Kim. Dengan wajah canggung, Yongyang akhirnya menarik napas, memperkenalkan diri secara sopan, menawarkan jabat tangan kecil. Atas perintah tuanku, mulai sekarang aku akan bekerja bersamamu. Kim Yujin tersentak, namun caranya bicara membuat jantungnya berdetak kencang. Ia bertanya apakah yang dimaksud tuannya adalah Liho. Yongyang mengangguk. Gadis itu pun menyatakan kesediaan untuk bekerja sama. Lalu menambahkan dengan bangga, ia adalah ketua kelas peringkat pertama di angkatan. Yongyang akhirnya mengerti mengapa tuannya memilih gadis ini. Ia pasti kuat. Tapi ketika ia memastikan, bertanya apakah benar Liho bukan pemimpin kelas, Kim Yujin terdiam sejenak lalu berkata jujur. Liho bahkan tidak rata-rata. Ia justru mendekati peringkat terbawah. Yongyang membeku, mata melebar, tubuh mungilnya gemetar. Ia tak percaya, kalimat itu lolos begitu saja dari mulutnya dalam nada panik. Yongyang masih tak percaya dengan kenyataan, namun ia tetap bersikeras. Dengan dada dibusungkan, ia menegaskan bahwa tuannya adalah yang terkuat di dunia, lebih kuat dari dewa manapun. Ia menyuruh Kim Yujin melakukan apa saja untuk membantu tuannya kembali merebut gelar itu. Gadis itu hanya menanggapinya sebagai imajinasi liar kadal kecil itu, semacam rayuan manis tentang tuannya. Meski begitu, ia setuju membantu dengan syarat Yongyang sering datang menemuinya. Naga mungil itu diam-diam memang berniat memakai Kim sebagai sumber informasi tentang bumi, jadi ia langsung mengiyakan. Sementara itu, Mo berlatih dengan tubuh yang baru dipulihkan.
Saat matahari tenggelam, ia melompat turun mengamati tubuhnya sendiri. Hasilnya memuaskan. Pemulihannya jauh lebih cepat dari perkiraan dan kekuatannya meningkat pesat. Ia melempar tinju ke besi, kali ini tangannya tidak sakit sama sekali. Senyum puas merkah meski segera memudar. Awalnya ia keluar berharap bertemu Kang, namun sia-sia. Ia memutuskan pulang, berpikir mungkin peluang lebih besar menemuinya di sekolah. Keringatnya menetes, baunya menyengat. Tak ada manusia yang menangkapnya, namun penciuman Yongyang yang tajam tak bisa dibohongi. Saat itu ia sedang duduk di PC milik Kim Yujin, tapi hidungnya langsung menangkap aroma tuannya. Ia melompat keluar, melesat di atap, dan dinding layaknya anjing pemburu yang bersemangat. Jejak bau membawanya tepat ke Mo. Ia mendarat di bahunya, menyapa riang, bangga telah menyelesaikan misi. Ia bahkan bercerita penuh semangat bahwa ia sudah menemukan seorang asisten kerajaan yang setia pada Mo, membuat tuannya hanya mengangguk tanpa fokus, karena sesuatu menarik perhatiannya. Aroma lain tercium. Sosok yang ia buru kemarin. Kang bersembunyi di bayangan bagai kelelawar malam. Mo menatapnya. Di sisi lain, seorang pencuri motor yang tadi menjadi sasaran Kang mulai berteriak, mengancam akan mengirim orang untuk membalas jika tidak dilepaskan. Itu justru meneguhkan insting Kang. Ia menatap tajam, bersiap. Suasana menegang. Mo maju perlahan, tatapannya mati, penuh tekad. Kang masih ragu. Ia mencoba menjelaskan, mengatakan ada kesalahpahaman, meminta Mo tidak menyerang. Mo tak peduli. Kang sadar tak ada jalan lain, ia harus bersiap. Ia pernah menjatuhkan Mo sebelumnya, tapi kali ini ia menahan diri. Entah kenapa ia merasa Mo bukan lagi sekadar penjahat yang pantas dihajar. Namun tak ada serangan datang. Mo ternyata hanya berpura-pura membuka serangan untuk memancing Kang melawan lebih dulu. Kang tidak terpancing. Tepat saat itu pencuri motor melihat celah, merebut senjata Kang dan berlari menyerang. Kang menghindar tipis, namun menyadari senjata itu meluncur lurus ke arah Mo. Mo bisa saja menghindar atau menahan, tapi ia memilih menerima. Itu jawaban yang ia tunggu. Tubuhnya bergerak balasan, tendangan keras menancap di perut pencuri, membuat senjata terlepas melayang. Mo menangkapnya sebelum jatuh, lalu menghantamkan senjata itu berkali-kali. Pukulan dan tendangan bersatu, hingga pencuri itu ambruk tak berdaya. Senyumnya lenyap. Kemenangan sepihak tak memuaskan. Tidak ada tantangan. Ia teringat lagi pertarungan pertamanya di bumi melawan pengganggu sekolah dan hayang. Itulah perkelahian sejati. Kini ia tahu hanya Kang yang berarti sebagai lawan. Ia menoleh, namun Kang sudah pergi. Dalam pelariannya, ia tak sengaja menyepak tubuh mungil Yongyang hingga terpental. Mo tak sadar, matanya hanya menatap kosong. Kang sudah hilang, meninggalkannya dengan wajah tak terlupakan yang terus menghantui pikirannya. Di rumah, Kang melepaskan sepatu, masih memikirkan wajah gila itu. Saat ia melangkah, adiknya muncul sambil bercanda, menyebut dirinya kini jaksa. Kang Huna, adik yang dulu cedera parah, kini memilih jalannya sendiri. Tujuan sama, jalur berbeda. Ia berdesakan masuk, menggoda, bahkan menyuruh Kang memasak ramen untuk mereka. Kenangan lama terlintas saat Kang masih merasakan kesenangan murni dari tinju sebelum semuanya berubah menjadi amarah. Keesokan harinya, saat murid lain berangkat sekolah dengan buku dan tas, Mo juga melangkah ke sana. Tanpa perlengkapan, hanya membawa senjata Kang di tangannya dan Yongyang yang masih lemas di bahu. Siswa lain menatap, termasuk mantan pengganggu Liho yang hanya bisa menelan ludah. Kim Yujin tentu saja melihatnya. Matanya berbinar saat melihat Yongyang. Tapi Mo langsung menagih janji, mengingatkannya tentang imbalan atas pinjaman kadal kecil itu. Yujin berkata ia memang mendengar tentang sosok yang ia cari. Seorang pemburu pengganggu yang menghajar siapa saja yang suka merundung. Mo agak kecewa, berharap lebih. Namun ia yakin mereka akan bertemu lagi dan saat itu ia tak akan membiarkannya kabur. Saat itu juga Kang muncul. Ia melangkah dari belakang mendekat lalu berbisik ke telingamu agar tetap di tempat setelah kelas selesai. Hanya satu kalimat, namun cukup membuatmu bergairah. Suara itu sendiri sudah menyalakan api dalam dirinya. Ia membiarkan Kang berlalu tanpa sepatah kata. Kim Yujin menatap heran, bertanya-tanya apakah mereka sebenarnya teman atau ada sesuatu yang ia tidak tahu. Mu hanya menjawab dengan satu kata, pemburu pengganggu. Sepanjang pelajaran, sorot matanya tidak pudar. Ia bisa menunggu selama yang diperlukan demi pertarungan sejati. Namun kakinya terus bergetar tanpa henti, membuat Yongyang menderita, terguncang seolah duduk di atas gempa kecil sepanjang hari. Dan akhirnya, bel sekolah berbunyi. Satu persatu murid meninggalkan ruangan hingga hanya Mu yang tersisa, menanti dengan senyum mengerikan.
Mo segera mendekati Kim Yujin, menyerahkan Yongyang padanya. Ia berkata ada urusan mendesak yang harus ia lakukan. Kim menerimanya dengan gembira, memeluk kadal kecil itu sebelum melangkah keluar kelas. Begitu pintu menutup, sebuah tangan terangkat dari sisi ruangan. Itu Kang. Saat yang Mo tunggu akhirnya datang, Kang masuk dengan tenang, menutup pintu rapat-rapat, lalu membuka ranselnya. Dari dalam ia mengeluarkan sarung tinju, memasangkannya perlahan. Mo sempat heran, bertanya-tanya apakah Kang akan meniru trik ikat pinggang yang pernah ia gunakan. Saat sarung kedua terpasang, Kang menatapnya dan bertanya apakah Mo benar-benar menyukai bertarung. Mo menggeleng. Ia tidak mencintai pertarungan. Yang ia nikmati adalah pukulan itu sendiri, rasa sakit, kejutan saat menerima serangan, perih otot ketika melewati batas. Setelah lebih dari 3 juta tahun, hanya itulah yang membuatnya merasa hidup. Wajahnya berubah, senyum aneh dan seram merayap, membuat Kang ragu apakah lawannya waras. Namun Kang membiarkannya. Ia kembali membuka ransel, melemparkan sepasang sarung tinju lain. Sarung itu menghantam wajah Mo sebelum jatuh, tapi Mo segera meraihnya. Kang menaruh tas di sudut ruangan, berkata agar Mo mengenakan sarung itu. Pertarungan hanya berarti bila setara. Mo memasangnya cepat, lalu tanpa menunggu, ia menerjang. Tinju pertama meluncur. Kang menangkis menggeser tubuh, agak kesal karena Mo tidak memberinya waktu menyelesaikan kata-kata. Tapi ia mengingatkan diri sendiri. Ia memang datang untuk bertarung. Tinju dan blok bertukar berkali-kali, keduanya mundur sejenak, menarik napas. Kang memanfaatkan jeda itu untuk menenangkan diri. Dengan pengalaman tinjunya, ia tahu harus menjaga tubuh tetap rileks. Fokus pada kontrol, bukan kekuatan semata. Saat Mo kembali maju, Kang sudah siap. Pukulan demi pukulan ditahan bersih, lalu 2 kali tinjunya mendarat di rahang Mo. Kang merasakan kepuasan. Tenaga dan presisi itu membuatnya bersemangat. Ia mengulang gerakan, mengalirkan tenaga dari otot hingga ke ujung jari, menghantam tepat sasaran. Kini Kang serius ingin memberi Mo pelajaran tinju nyata. Mo juga terkesan, tapi bukannya gentar. Semangatnya justru membara. Inilah yang ia cari. Di lantai atas, seorang murid berambut merah terbangun dari tidur malam di ruang belajar. Mimpi buruk membuat tubuhnya menggigil. Ia menemukan secarik catatan di meja, ajakan yang menyindir kebiasaannya tidur di kelas. Tak peduli siapa yang menulis, ia mengecek jam di ponsel lalu memutuskan pulang. Saat menuruni tangga, matanya menangkap bayangan 2 orang bertarung di lantai 2, Kang dan Mo. Saat itu Mo terpojok, terpaksa bertahan. Ia berpikir cepat, menendang dada Kang, membuatnya tersentak mundur. Ia melanjutkan dengan tendangan ke wajah, tapi Kang sempat menutup dengan tangan. Wajahnya murka, menegur kenapa Mo memakai kaki dalam tinju. Mo menyeringai menjawab sinis bahwa ia bahkan tidak tahu apa itu tinju. Sebelum Kang bisa bereaksi, Mo menyerang lagi dengan tendangan. Siapa bilang hanya tinju, katanya sambil mengayunkan kaki. Tendangan itu menghantam Kang, membuatnya mundur. Kang terkejut. Bocah kurus itu menendang sekeras itu. Mo terus menekan, setiap serangan lebih berat. Kemudian tendangannya diarahkan rendah menuju titik vital. Kang kaku, sadar jika itu masuk, ia tamat. Tendangan Mo mendarat bersih, namun tidak ada yang terjadi. Mo mundur, memasang senyum angkuh seolah menahan serangan, padahal sebenarnya ia sudah mengeluarkan seluruh tenaganya. Dorongan kekuatan dari Yongyang sudah habis, dan ia merasakan panik. Tanpa itu, ia tak mungkin menang. Kang merasakan ada yang janggal. Mo bukan tipe yang menahan diri. Mengapa kali ini ia berhenti? Senyum kecil terbit di bibir Kang. Ia menebak. Jangan-jangan Mo sudah kehilangan tenaga. Ia meyakinkan dirinya, lalu tertawa. Mo menjaga wajah datar, menolak mengaku, tapi Kang sudah percaya pada dugaannya. Di balik pintu kelas, murid berambut merah tadi masih mengintip. Pertarungan itu terlihat aneh, cemoohan dan tawa yang aneh membuatnya jijik. Ia mendecak, lalu pergi menyebut pertarungan itu menjijikkan. Di dalam, Mo mulai bertahan, tidak lagi menekan. Kang melihat peluang. Ia menemukan celah meluncurkan pukulan ke titik vital yang terbuka. Serangan itu masuk, Mo terhuyung lalu tinju Kang menghantam keras kepalanya. Tubuhnya melayang menghantam dinding, lalu jatuh terkulai. Seketika ia sadar, dengan tubuh ini ia tak bisa menandingi kekuatan Kang. Satu ide gila melintas. Jika ia bisa mengakses sedikit saja mana asli dari tubuh dewa, ia mungkin bisa menutup jurang itu. Tidak pasti berhasil, tapi hanya itulah yang ia punya. Mo berusaha bangkit. Ia memaksa menarik sedikit saja sisa kekuatan magis ke dalam tinjunya lalu menerjang. Namun Kang menangkap pukulan itu di udara dengan mudah, menatapnya dengan senyum angkuh. Tepat saat itu sesuatu terasa aneh bagi Kang, instingnya membuatnya menoleh ke belakang. Mo tak menyia-nyiakan kesempatan. Tinju keras mendarat di wajah Kang. Kang berusaha mengunci tangan Mo, siap menutup pertarungan. Namun perasaan aneh itu muncul lagi. Saat Kang menoleh, Mo memanfaatkan celah kedua, kali ini dengan senjata favoritnya,
kepala. Hantaman keras membuat Kang terlempar ke pintu kelas hingga jatuh terkapar. Mo berdiri di atasnya masih mencoba memastikan apakah rencana mana itu berhasil atau hanya ilusinya. Setelah menimbang, ia sadar bukan mana yang ia gunakan, melainkan udara yang dikompresi hingga padat. Menarik, tapi yang lebih penting adalah apa yang ia ingin lakukan selanjutnya. Ia menunduk, bersiap meninggalkan tanda seperti yang ia lakukan pada lawan-lawannya. Namun Kang tiba-tiba tersadar terhuyung menahan telinganya agar tak jadi korban. Dengan sisa tenaga, ia mendorong Mo menjauh dan bangkit, masih limbung. Ia mengaku meremehkan Mo, mengaku kalah, tapi menegaskan tak akan menyerahkan telinganya. Mulutnya mencoba menyusun kata, tapi tubuhnya terlalu sakit. Ia beralasan seadanya, lalu kabur. Mo berdiri diam, kecewa. Kang gagal masuk daftar mainan yang ia hormati. Tak lama kemudian, di depan rumah Kim Yoo-jin, Yongyang sedang pulang dengan tas 2 kali lebih besar dari tubuhnya. Keringat bercucuran. Dari kejauhan ia melihat Kang berjalan dengan wajah babak belur. Ingatan tentang tendangan kemarin meledak di kepalanya. Tanpa pikir panjang, ia menjatuhkan tas dan meluncur, meniru jurus tuannya, serangan kepala. Namun meski limbung, Kang melihatnya sekilas dan refleks memukul. Tubuh mungil Yongyang terpental. Kang hanya terpaku sejenak, bingung mengira mungkin seekor anjing yang menyerangnya. Ia lalu buru-buru pulang. Mau tiba beberapa saat kemudian menemukan tubuh kecil asistennya yang terkapar. Ia menatap lama lalu mengangkatnya. Keesokan paginya, Mo kembali ke jalan menuju sekolah. Kali ini dengan seragam baru dan Yongyang bersembunyi di ransel, sang naga kecil mengaku membawa pakaian itu, bahkan menyombongkan diri bahwa Kim Yoo-jin yang membelikan semuanya. Mo hanya mendengarkan, tidak peduli, sementara Yongyang bertekad tetap diam untuk sementara agar tak menarik perhatian. Di seberang jalan, Kang melihat Mo dan bertanya, kenapa ia memakai seragam sekolah di hari Sabtu. Mo hanya menjawab dingin, apa itu Sabtu? Kang mendengus, menahan kesal, lalu mengalihkan topik. Ia menanyakan lagi, sama seperti kemarin, apakah Mo menyukai bertarung? Jawaban Mo tetap sama, ya bertarung karena harus. Kang tidak yakin. Ia ingat jelas senyum menyeramkan Mo saat perkelahian kemarin, senyum yang berkata sebaliknya. Ia mengubah arah pembicaraan, menawarkan Mo untuk sering bersama. Dengan begitu, Mo tak perlu selalu berburu lawan sendirian. Senyum gila kembali muncul di wajah Mo, tubuhnya bergetar menahan semangat. Kang tak perlu jawaban, ekspresi itu sudah cukup. Namun Mo langsung menyela, menuntut bawa dia ke tempat perkelahian sekarang. Kang menolak menjelaskan maksudnya lain waktu. Dari dalam ransel, Yongyang mendengus masih menyimpan dendam karena sudah 2 kali dipermalukan Kang. Hari itu di SMA Gyaroy, suasana berbeda. Seorang siswa menjaga pintu toilet melarang siapapun masuk. Di dalam, seorang preman besar bernama Yanjo menagih setoran pada seorang murid. Ternyata murid itu adalah pencuri motor yang pernah dihajar Mo. Dengan gemetar, ia hanya bisa menyerahkan 20.000 won. Yanjo murka, menyebut jumlah itu jauh dari target. Pencuri itu membela diri, menyalahkan Kang yang menggagalkan aksinya. Mendengar nama Kang, Yanjo makin marah, meninju tembok dan memerintahkan semua orang untuk bersiap. Malam Sabtu ini katanya mereka akan bergerak. Sementara itu, Mo dan Kang berjalan bersama. Kang berterima kasih mengaku dulu ia selalu bertarung dengan amarah buta. Setelah bertemu Mo, ia sadar pertarungan bisa dinikmati. Mo hanya menatap lalu menantang untuk bertarung dengannya sekarang. Kang menolak, berjanji akan ada rematch adil nanti. Tiba-tiba Mo melihat asap di kejauhan. Kang juga menyadari mencium bau rokok pekat. Mereka bergerak cepat. Kang mengenakan masker dan kacamata, yakin mereka sudah menemukan target malam ini. Asap pekat menutupi gang. 2 orang berjaga di depan, beberapa lagi bersembunyi di dalam. Salah satu penjaga menghampiri Kang menuntut dompet. Itu semua yang Kang butuhkan. Tinju kerasnya mendarat menjatuhkan penjaga. Preman lain mengenali wajahnya, berteriak memperingatkan. Bayangan orang-orang muncul dari dalam, setidaknya 5 atau lebih. Kang menoleh memanggil Mo. Mo sudah siap, wajahnya diselimuti sweater. Kang menerjang lebih dulu, menyuruh Mo menyusul. Seperti biasa, Mo tidak bisa memulai kecuali seseorang menyerangnya lebih dulu. Salah satu preman berani mencoba meraih kakinya. Itu cukup baginya. Ia menghitungnya sebagai serangan lalu masuk ke medan. Beberapa menit kemudian, semua preman tergeletak. Mo mendengus kecewa dengan kelemahan mereka. Pernapasannya jelek, stamina mereka buruk. Kang justru menemukan sebuah tas kecil. Ia mengangkatnya lalu menyerahkannya kembali kepada korban. Seorang gadis berambut merah dari sekolahnya. Gadis yang diam-diam ia sukai. Sebelum Kang sempat berkata apapun, lebih banyak orang muncul. Geng itu ternyata sudah mendapat pesan dari salah satu anggota yang lolos melaporkan keberadaan Kang. Mereka datang untuk menghukum pemburu pengganggu itu karena dianggap merusak bisnis mereka. Kang menyadari situasi serius, segera mengeluarkan senjatanya. Matamu langsung berbinar, wajahnya berubah penuh gairah. Pertarungan belum selesai. Inilah bagian terbaik perkelahian massal. Mo meledak ke tengah kerumunan, menjatuhkan satu persatu dengan kegembiraan
keadaan gila. Namun tiba-tiba sebuah tamparan berat menghantam wajahnya, membuatnya terjungkal ke tanah. Itu Yanjo tentu saja. Hanya dengan satu pukulan bersih, ia melumpuhkan Mo. Yanjo kebingungan bertanya kenapa ada dua orang mirip Kang di tempat yang sama. Saat itu seorang murid berambut merah lewat, bergumam kesal karena tidak ada yang menjawab panggilannya. Ia mendengar keributan, melongok, lalu mendengus jijik melihat keributan lagi. Ia ingin pergi, tapi langkahnya berhenti ketika melihat seorang gadis terpojok dengan Kang berdiri melindunginya. Nama murid itu Hee-jun. Ayahnya adalah mantan juara MMA yang dulu ia idolakan sebagai orang terkuat di dunia. Namun sang ayah hancur karena doping, berubah menjadi monster kasar, tak hanya di ring tapi juga di rumah. Ibunya akhirnya kabur, meninggalkan anak-anak. Hee-jun meski masih kecil tahu ia harus melindungi adiknya, Daljin. Ia diam-diam menonton pertandingan ayahnya, berlatih sendiri. Saat tubuhnya tumbuh seukuran sang ayah, insiden terjadi. Pertarungan mematikan di rumah. Ayahnya memanggilnya anak durhaka, berteriak akan membunuh Hee-jun dan Daljin. Di tengah ketakutan dan kemarahan, Hee-jun menyerang balik. Ia membunuh ayahnya sendiri. Pengadilan menganggap kondisinya menjatuhkan 1 tahun di pusat rehabilitasi remaja. Selama itu ia tetap sekolah, bekerja keras menjaga tubuhnya sebagai satu-satunya benteng untuk dirinya dan adiknya. Itulah alasan Hee-jun muak melihat Mo dan Kang bertarung sembrono. Baginya tubuh adalah hal berharga, bukan mainan. Namun kali ini melihat Daljin dikepung, ia tak ragu. Saat Yanjo masih bingung soal dua Kang, Hee-jun menyelinap dari belakang. Tinju kerasnya menghantam titik lemah, membuat Yanjo berlutut. Hee-jun lalu meraih kepala lawan dan membantingnya ke tanah. Tubuh besar itu tergeletak. Yongyang berteriak panik, memohon tuannya bangun, tapi Hee-jun menginjak tubuh mungil itu saat berlari menjemput Daljin. Yongyang malang selalu jadi korban meski tak berbuat apa-apa. Kang terkejut melihat Hee-jun menjatuhkan para preman dengan mudah. Dua orang tersisa langsung disambar, wajah mereka dibenturkan ke dinding. Lalu Hee-jun berdiri di depan Kang menatap tajam. Ia berkata mereka sudah melewati batas. Kang panik mencoba menjelaskan alasannya ada di sana. Namun suara Daljin memanggil kakak membuat Kang tersentak. Ia tidak tahu gadis itu punya saudara. Sebelum Kang sempat memahami, Hee-jun sudah bergerak. Refleks Kang menendang balik, tapi Hee-jun lolos hanya mendorong Kang menjauh. Ia meraih tangan Daljin, menyuruhnya lari. Mereka kabur, tapi dompet Daljin terjatuh. Di ujung gang, Yanjo berdiri lagi, wajah penuh amarah. Ia menuntut tahu siapa Hee-jun, bertanya apakah bocah itu Kang ketiga. Namun sebelum bisa melanjutkan, sebuah tinju menghantam wajahnya. Mo kembali bangkit, tertawa puas. Hee-jun memanfaatkan celah itu untuk menarik Daljin keluar. Kang menghardik Mo karena menyingkap wajahnya. Yanjo berusaha bangkit mencari sumber pukulan kedua itu, tapi Mo dan Kang sudah pergi. Beberapa saat kemudian, Kang menggambar sketsa Yanjo, lalu menjelaskan padamu siapa orang itu. Yanjo adalah salah satu dari 3 berandalan paling ditakuti, dijuluki Gori, masing-masing penguasa di sekolah mereka. Kang yakin Yanjo adalah kuncinya karena sikapnya seperti pemimpin. Namun Mo hanya melongo, tidak mengerti apapun. Kang kesal, memarahi apakah otakmu hanya pajangan. Yongyang tak tahan, keluar dari tempat persembunyiannya, berteriak marah, bahkan menyebut Kang bajingan karena berani menghina dewa bumi. Kang terperanjat, bingung kenapa ada katak berbicara. Mo memperkenalkan Yongyang sebagai asistennya, mungkin juga temannya. Kang semakin curiga. Mo tak tahu hal sederhana seperti nama hari, kini muncul binatang berbicara. Mo justru kagum karena manusia, seperti Kang bisa menebak ia bukan manusia. Percakapan mereka jadi kacau. Kang bertanya apakah Mo alien. Mo menjawab ia dewa. Kang mengejek mengatakan ia lebih mirip idiot. Mo balik bertanya, apa itu alien? Semua berlangsung di rumah Kim Yoo-jin yang hanya bisa menatap kesal. Namun rasa jengkelnya menguap saat melihat Yongyang bermain dengan ponselnya. Akhirnya Kang menyederhanakan rencana. Target mereka hanyalah pria besar yang menampar Mo dan menjatuhkannya. Hanya itu yang perlu mereka incar. Mendengar itu, Mo tertawa. Baginya itulah pengalaman paling menyenangkan. Lawan yang beda kelas berat. Ia bersemangat membayangkan pertempuran berikutnya meski sadar tubuh barunya masih terlalu lemah. Kang akhirnya setuju, tapi mengingatkan Mo kalau tubuhnya cepat lelah. Ia menyarankan Mo datang ke gym tempatnya berlatih. Mo menolak mentah-mentah. Katanya ia butuh sesuatu yang lebih liar, lebih keras, lebih brutal. Yongyang yang sejak tadi sibuk memainkan ponsel Kim Yoo-jin tiba-tiba menemukan sesuatu. Sebuah arena bawah tanah dengan petarung tak terkalahkan, 13 kemenangan beruntun, menjatuhkan lawan dalam hitungan detik. Host yang menyiarkan video itu bahkan berteriak menantang siapapun untuk maju dengan hadiah 1 juta won untuk pemenang. Mo dan Kang menonton serius. Kang terkejut mengenali wajah petarung itu, mengatakan ia bagian dari geng Gori. Bagi Mo itu cukup.
Rencananya terbentuk, gunakan arena ini sebagai latihan, kalahkan Yanjo, lalu habisi geng Gori 1-1. Sementara itu, di alam ilahi serangan sihir besar menghantam domain Dewa Bumi. Lucifer melontarkan seluruh kekuatan untuk menembus penghalang bumi demi menjangkau Mo. Namun ketika debu mereda, miniatur bumi tetap utuh, tanpa goresan sedikit pun. Amarahnya meledak, mengingat bagaimana Mo dulu menghancurkan penghalang planet miliknya dengan mudah. Di dunia manusia, Yanjo juga meluapkan kemarahan. Ia menendang dan memukul pintu toilet, membuat orang yang terjebak di dalam bertanya-tanya apakah benar-benar darurat. Keluar dari kamar mandi, Yanjo makin murka karena tak mendapat uang dan gagal menangkap Kang. Saat itu, anak buahnya mencoba menenangkannya, menunjukkan dompet Daljin yang terjatuh. Yanjo merebut, mengocoknya, dan beberapa koin receh jatuh. Murkanya makin menjadi, mengira ini penghinaan. Namun kemudian kartu pelajar Daljin ikut terjatuh. Yanjo menatapnya lalu tersenyum licik. Ia tahu bisa memanfaatkannya. Keesokan pagi, Mo dan Yongyang berjalan menuju arena. Yongyang yang cerewet tiba-tiba kentut, dan tepat saat seekor anjing dengan pemiliknya lewat, bau itu membuat si anjing murka. Hewan itu langsung menerkam, menggigit pantat Yongyang hingga ia melompat kesakitan. Pemiliknya buru-buru menarik tali menenangkan anjing. Yongyang menatap penuh dendam, bersumpah akan balas dendam saat sihirnya kembali. Akhirnya mereka sampai. Gadis kecil dari video sedang duduk di meja registrasi, menyaring peserta. Ketika Mu maju, ia langsung mengenali seragam sekolah yang dipakainya, bahkan menebak sekolahnya. Mu hendak menjawab jujur, tapi Yongyang cepat-cepat berbisik agar ia mengiyakan saja. Gadis itu lalu menanyakan pengalaman bertarungnya. Mu tidak paham, jadi ia menjelaskan. Tinju, gulat, seni bela diri, atau perkelahian jalanan, semuanya dihitung. Mu berhenti sejenak, lalu mulai menghitung dengan Yongyang membantunya. Akhirnya ia mengumumkan, 3 juta tahun pengalaman bertarung. Orang-orang tertawa, tapi gadis itu justru menyukainya. Ia meloloskan Mu, lalu meminta biaya masuk, 50.000 won. Yongyang mengeluarkan uang dari dompet Kim Yujin yang ia ambil. Hanya ada 46.000, kurang 4.000. Gadis itu menatap Mu lalu memutuskan membiarkan kekurangan itu. Mu berjalan pergi namun tiba-tiba berhenti. Matanya menatap seorang bertopi hijau dengan jaket panjang, tubuh besar berotot, jelas seorang yang terlatih. Mu menatap serius, yakin ini petarung yang disebut Kang. Tapi saat acara dimulai, terungkap orang itu ternyata perempuan. Atau setidaknya tampak seperti itu. Host kecil itu mulai membuka acara, memperkenalkan sang juara tak terkalahkan. Kerumunan membentuk lingkaran luas, bersorak, sementara itu Mo sudah melangkah ke tengah, siap berhadapan 1 lawan 1. Ia biasanya menunggu lawan menyerang lebih dulu, tapi kali ini tidak. Baginya, berdiri di tengah berarti keduanya siap. Namun host segera menghampiri, mengingatkan ada aturan. Ini bukan perkelahian jalanan, tapi turnamen. Mo akhirnya mundur, mengikuti aturan. Saat gilirannya tiba, lawannya ternyata pria yang anjingnya menggigit Yongyang tadi. Host memperkenalkan Mu dengan sebutan petarung dengan 3 juta tahun pengalaman. Lawannya disebut sebagai master seni bela diri Tiongkok. Dari kejauhan, Yongyang mendengar orang-orang mulai bertaruh, telinganya tajam lalu mendengar gonggongan. Ia terkejut mengenali anjing yang menggigitnya. Amarahnya memuncak, ia melompat keluar dari tas Mo dengan lompatan besar yang membuat semua orang menoleh. Ia mendarat, menatap tajam anjing itu. Ia menantang anjing itu bertarung di arena. Ajaibnya, anjing itu paham, menembus kerumunan dan berhenti di tengah. Pemiliknya terkejut, berteriak menyebut nama anjingnya, Cerberus. Host histeris mengumumkan pertandingan langka, pertarungan ganda, tuan dan peliharaan melawan Mu dan kadalnya. Kerumunan bergemuruh, kagum melihat kadal bersayap dan bertanduk yang berbicara. Laga dimulai. Master Tiongkok itu membentuk cakar, mengumumkan jurus harimau miliknya. Ia berteriak penuh semangat, menyerang dengan jari-jari berbentuk cakar. Tapi Mo bergerak duluan, tanpa ragu. Tinju keras menghantam perut lawan, membuatnya jatuh seketika. Nafasnya habis, matanya membelalak. Mo berdiri di atasnya mendengus. Baginya, meniru hewan ada batasnya, manusia punya limit. Itulah kelemahan mereka. Anak Tiongkok itu bangkit dengan susah payah. Tubuhnya gemetar menahan rasa sakit. Ia sadar Mo bukan anak biasa. Rasanya seperti meninju dinding beton. Menolak menyerah, ia memutuskan memakai jurus yang dulu selalu dilarang gurunya untuk digunakan pada manusia. Ia merendahkan tubuh, meletakkan kedua tangan ke lantai. Mu hanya menatap heran, tak mengerti apa yang ia lakukan. Di sisi lain arena, perhatian banyak penonton justru teralihkan pada pertarungan kecil. Yongyang melawan anjing Chihuahua. Naga mungil itu kepayahan. Ia tidak ahli bertarung jarak dekat, sementara anjing itu tanpa henti menyerang. Tepat sebelum mencapai Yongyang, Chihuahua itu berhenti, lalu bergerak aneh, membuat bayangan seperti trik ninja.
Penonton terperangah, bahkan gadis streamer berseru kaget, mengira anjing itu keturunan keluarga Zeldik. 3 bayangan anjing muncul di depan Yongyang. Ia menebak yang tengah, tapi ternyata yang asli dari sisi kiri. Dalam sekejap gigi tajam menancap di leher kecilnya. Sementara itu, pemilik Chihuahua juga masuk ke arena meniru gerakan hewan. Ia berlari rendah, 4 kaki menyentuh tanah. Orang-orang tertawa melihat teknik aneh itu, tapi Mo tetap tenang, mencoba membaca arah serangannya. Bayangan sang guru muncul, berlinang air mata, menyesali muridnya yang nekat membuka jurus terlarang di depan orang. Serangan berikutnya datang. Dengan jurus cakar harimau, telapak tangannya menyapu wajah Mo. Jika itu cakar asli, Mo sadar kepalanya sudah terbelah. Serangan berikut terus berdatangan, kadang lincah seperti kucing, kadang menggigit seperti anjing, lalu menendang balik layaknya kuda. Mo kesulitan membaca pergerakannya. Tubuh lawan benar-benar meniru otot hewan. Meski begitu, mata Mo berkilat. Ia teringat Chihuahua yang terus mengganggu Yongyang. Ide itu muncul, kalau lawannya meniru hewan berkaki 4, titik lemahnya pasti sama. Ketika serangan berikut datang, Mo tiba-tiba berlutut, menumpuk tenaga di kakinya, lalu melesat tinggi ke udara. Lawannya kehilangan jejak, penonton bersorak. Saat ia akhirnya menoleh ke atas, sudah terlambat. Kakimu menghantam kepala, membanting wajahnya keras ke lantai. Tepuk tangan menggema, sebagian penonton menyesal kalah taruhan. Mo melirik ke sisi arena. Chihuahua sudah menjatuhkan Yongyang. Mo menatapnya tajam dan anjing itu segera merunduk, menjatuhkan tubuh pura-pura mati. Host mengumumkan kemenangan Mo dan menyatakan tim anjing kalah. Mo mendekat, ingin meninggalkan tanda di lawan. Namun Yongyang meski tubuhnya nyaris roboh mencegahnya, mengingatkan itu terlarang. Mo mengalah kali ini, membiarkan acara lanjut. Pertandingan ke-6 dimulai. Lawan berikutnya Hayang, bekas luka di lengan dan telinganya masih terlihat. Berhadapan lagi dengan Mo, jelas mimpi buruk, tapi ia tetap maju. Mo justru tampak sangat bersemangat. Wasit memberi aba-aba. Keduanya langsung bertukar pukulan. Anehnya, kali ini Mo yang kaget, tangannya nyeri hebat, sementara Hayang masih berdiri mantap. Rasa sakit menjalar, tapi Mo menikmatinya. Itulah tujuan ia turun ke bumi. Senyum mengerikan muncul, membuat Hayang mundur sejenak. Hayang menyesuaikan taktik. Ia melancarkan jab-jab cepat untuk mengusik, lalu menyiapkan tendangan keras. Ia yakin Mo tak akan menduga, karena selama ini menganggapnya hanya petinju. Tapi sebelum kakinya bergerak, Mo sudah membaca dari gerakan ototnya. Mo menyusup ke dalam jarak, menghantam lutut Hayang, teknik yang sama seperti Kang pernah lakukan padanya, lalu mengakhiri dengan pukulan penutup. Tak peduli peringatan Yongyang, ia kembali meninggalkan tanda, merobek sebagian telinga lawannya. Penonton tercekat, tak ada yang berani mencegahnya. Arena hening sejenak. Lalu host memanggil nama lawan terakhir, sang juara dengan rekor 13 kemenangan. Mo sudah bersemangat gila, menganggap pertarungan 3 kali sehari adalah anugerah. Belum sempat lawannya memperkenalkan diri, Mo sudah menerjang. Lawannya menendang cepat, panjang, hampir mengenai wajah Mo. Ia menahan, merasakan betapa cepat serangan itu. Gadis itu lincah, serangannya tak berhenti, membuat Mo sibuk menahan dan menghindar. Ia tak bisa mendekat. Jarak yang ia pertahankan membuatmu frustrasi. Ia sadar setiap serangannya mengarah tinggi. Lalu sambil memasang wajah bodoh, ia maju. Gadis itu terkejut, lalu menendang wajahnya keras. Mo terhempas tapi segera bangkit. Ia membalas dengan tendangan berputar, namun hanya cukup untuk menendang topinya. Wajah gadis itu terbuka, rambutnya terurai. Tingginya jelas lebih unggul. Gadis itu akhirnya serius. Ia menyerang bertubi-tubi, cepat dan keras. Mo menahan dengan kedua tangannya. Saat tendangan berikut hampir mendarat, tubuh Mo mendadak lenyap dari pandangan. Gadis itu terhenti, mata menyapu arena, mencari di mana lawannya berada. Gadis tinggi itu menoleh mencari Mo dan terkejut. Mo kini berada di posisi rendah, merangkak dengan keempat anggota tubuh, meniru gaya anak Tiongkok sebelumnya. Ia menyimpulkan, melawan dengan cara ini memberi peluang terbaik menghadapi lawan dengan jangkauan panjang seperti tiang lampu itu. Mo menerjang seperti anjing. Gadis itu mencoba tendangan wajah lagi, tapi formasinya goyah. Sorak penonton membahana, kagum melihat pendekatan baru Mo berhasil. Anak Tiongkok yang kalah sebelumnya membelalak, tak percaya Mo mampu meniru gaya yang ia latih 5 tahun hanya setelah 1 kali melihat. Gurunya yang hadir sebagai roh, merona malu mendengar sorakan yang dulu mengejek gaya itu, kini memujinya. Pertarungan berlanjut. Mo berputar cepat mengitari lawannya. Gadis itu merasakan serangan datang dari titik buta, berputar dan menendang. Tendangannya mengenai sesuatu, topinya sendiri. Mo muncul di sisi lain, tepat di depan wajahnya. Kali ini Mo tak main-main.
ia merancang pukulan berat dengan imitasi otot seekor behemoth. Ingatannya melayang 3.000 tahun lalu sebelum ia menjadi dewa bumi saat ia dipaksa hidup di planet Lucifer yang penuh mana. Di sana binatang berevolusi menjadi monster dan yang terkuat adalah seekor behemoth. Mo belajar menata ulang ototnya meniru makhluk itu, menjadikannya senjata. Tinju Mo menghantam begitu keras dan cepat, tubuh gadis tinggi itu terlempar menabrak bangku dan meja. Ia terengah sakit menusuk sisi tubuhnya, namun Mo tak memberi jeda. Ia melompat, siap menuntaskan serangan dengan kedua tangannya. Tapi host menyelamatkan, menerobos masuk dan menyatakan pertandingan selesai. Gadis itu sudah keluar ring. Suara kemenangan diumumkan. Mu mengakhiri rekor 13 kemenangan beruntun sang juara. Penonton kecewa merasa finalnya anti klimaks. Host tetap membungkus siaran dengan puas lalu berbalik ke Mu, berjanji memberikan hadiah 1 juta won. Namun saat membawanya ke gang sepi, suasana berubah. Tanpa peringatan, ia berputar dan menghantamkan lutut ke dada Mu. Tubuh Mu jatuh seketika. Ia terlalu kaget untuk bereaksi. Gadis itu lalu mengungkap jati diri. Salah satu dari 3 dewa tertinggi, Kim Chung-woo. Mo tidak terkejut, ia tahu dari ketegangan ototnya serangan akan datang. Ia sengaja tidak menangkis, hanya demi kesempatan bertarung lagi. Yang tak ia sangka, kekuatan pukulan itu membuat tubuh manusianya nyaris lumpuh. Chung-woo pergi begitu saja, ditemani gadis tinggi yang terus meminta maaf karena lalai. Chung-woo menenangkannya, lalu mereka menghilang bersama. Mo merangkak ke jalan, suaranya parau, memohon agar mereka tidak pergi, masih ingin melanjutkan. Ia memanggil Yongyang, meminta orb penyembuhan, tapi asistennya tak ada. Lalu adegan beralih. Si mantan pembuli berlari panik, sesuatu tersembunyi di balik bajunya. Ia memeras keringat, menyesali semua yang ia lakukan. Beberapa hari sebelumnya, Hayang menunjukkan padanya situs judi online. Ia mencoba, berharap untung kecil, tapi justru menghabiskan 5 juta won dari rekening ibunya. Takut mati dihajar orang tua, ia memutuskan jalan satu-satunya, berjudi lagi untuk mengembalikan uang itu. Ia datang ke tempat pinjaman gelap, mencoba menjaminkan sesuatu. Petugas mendelik jengkel ketika ia mengeluarkan Yongyang, terikat rapat. Tak mampu bicara, ia menunjuk foto kadal tuatara dari Selandia Baru, berusaha menjual Yongyang sebagai mutasi langka. Pegawai tetap curiga. Mereka menoleh ke pria misterius di sudut ruangan. Akhirnya, meski tidak puas, mereka hanya memberi 1 juta, jauh lebih rendah dari harapannya. Ia pergi kembali berjudi, nekat mengejar untung. Saat itu, seorang berhoodie datang meletakkan kartu pelajar Daljin sebagai jaminan. Petugas meminta membuka tudung. Wajahnya jelas bukan Daljin. Ia mengaku hanya mengedit foto dan kartu itu diberi harga 500.000. Uang dipotong bunga 50.000 di muka, sisanya diserahkan dengan janji harus dibayar minggu depan. Gadis itu lari menoleh gugup. Yanjo menunggu di luar menghentikannya, menanyakan hasil. Ia mengeluarkan uang, menyerahkannya. Yanjo berkata ia sendiri tak bisa meminjam dari tempat itu, jadi ia butuhnya. Di dalam, sang bos dengan hoodie ungu memutar-mutar kartu pelajar Daljin. Pegawainya bertanya, kenapa mau meminjamkan pada anak sekolah yang jelas tak bisa membayar. Bos hanya menyeringai menancapkan kartu itu ke papan kayu, berkata santai, ada banyak cara untuk mendapatkan kembali uangnya.